Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Tegar Bayu. Kita akan belajar tentang matematika, yaitu di bangun ruang tentang jarak titik ke bidang yang pertama, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak garis ke bidang. Oke, langsung saja kita mulai. Garis tegak lurus bidang. Nah, ini garis tegak lurus bidang garis tegak lurus sebuah bidang garis jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Nah, jadi nanti ada garis G, ini garis G kuning. Kemudian ini tegak lurus dengan bidang V. Nah, G tegak lurus dengan A. A di sini adalah garis A. G tegak lurus dengan B, maka atau jadi G tegak lurus dengan V. Gitu ya. Jarak titik ke bidang. Peragaan ini menunjukkan jarak antara titik ke bidang. Titik A ke bidang V. Nah, kalau titik A itu dibuat garis ke bawah yang tegak lurus dengan bidang V, maka itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A tegak lurus dengan titik ke bidang V. Nah, ini harus tegak lurus. Jadi titik A di sini harus tegak lurus dengan bidang V. Bidang V dengan yang tadi ya. Ini misalnya tadi adalah garis A, maka titik A di sini diwakili oleh misalnya di sini adalah B. Jadi garis AB itu tegak lurus dengan garis A dan tegak lurus dengan garis B kecil. A dan B itu berada pada bidang V, maka jarak titik A ke V, bidang V adalah ruas garis A ke B. Oke, selanjutnya. Nah, kita ke contoh soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak antara titik A ke bidang B, D, H, E adalah titik-titik. Di sini sudah diberi simulasi bahwa jarak bidang A di sini, titik A di sini, titik A ya. Nah, saya kasih warna kuning. Titik A di sini, bidang B, D, H, nya diwarnai dengan warna biru. Maka jarak antara bidang titik A ke bidang B, D, H, adalah ini. Garis putus-putus. Jadi jaraknya A ke P. Nah, untuk selanjutnya pembahasannya begini. Nah, jarak titik A ke bidang BDHE diwakili oleh panjang garis AP. AP tegak lurus dengan BD. AP sama dengan setengah AC. Nah, di sini AC apa? Di sini AC. AC, saya tulis ini saja ya. AC itu adalah diagonal bidang. Yang tadi adalah A akar 2. Berarti diagonal bidangnya nanti adalah 10 akar 2. Sehingga AP, karena di sini adalah separohnya, berarti nanti setengah kali 10 akar 2. Sehingga menjadi 5 akar 2. Nah, jadi jarak antara bidang
BDFH atau BDHF itu dengan titik A itu adalah diwakili oleh garis AP yang panjangnya adalah 5 akar 2. Maaf, ini adalah AP, bukan AB, AP. 5 akar 2. Gitu. Oke, selanjutnya kita berikan layarnya dulu. Contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Nah, gambarnya ada seperti ini. Panjang AB adalah 8 cm dan TA 12 cm. TA 12 cm. Jarak titik T ke bidang BCD. T ke bidang ABCD adalah, maaf di sini layar saya agak terpotong-potong. Nah, jarak titik T-nya di sini ke bidang ABCD. Nah, itu nanti kita pembahasannya seperti ini. Oke, kita ke pembahasan. Langsung saja. Nah, di sini adalah jarak titik T ke ABCD, ke bidang ABCD. Jarak T sama dengan jarak T ke perpotongan AC dan BD. Jadi begini. Oke, kita beri warna aja. Oke. A ke C, kemudian perpotongan B ke D. Misalnya di sini saya kasih titik P. Sehingga AC di sini adalah AC itu adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berarti kan A akar 2, A-nya adalah 8, berarti 8 akar 2. Sehingga AP itu adalah setengahnya dari AC. Sehingga setengah kali berapa itu? 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, di sini adalah 4 akar 2. Nah, sekarang titiknya mana atau titiknya? Oke. Jaraknya adalah dari P ke T. Sehingga nanti kalau kita buat garisnya seperti ini. Nah, ini adalah bidangnya. Kalau di sini, nah ini di sini tampil segitiga A P T. Segitiga, kita buat dulu segitiga A P T dengan siku-sikunya di P. AP tadi adalah 4 akar 2. Kemudian AT adalah 12 cm. Nah, jaraknya T ke P ini berapa? Berarti TP sama dengan akar dari apa tadi? AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. AT-nya berapa? 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 di kuadrat, kan ini di dalam akar ya. Oke, sama dengan 144 dikurangi 4 kuadrat adalah 16. Akar 2 di kuadratnya adalah 2 di dalam akar. Sama dengan akar dari 144 dikurangi 32. 112.
Ini ya, 112 itu berarti nah, sampai 112 ini juga enggak boleh, enggak masalah. Kalau tidak, nanti kita cari dulu aja 112 nya berapa. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, oke. Ini tadi ya, AC adalah diagonal persegi, sehingga AC sama dengan 8 akar 2. AP adalah setengah AC, yaitu 4 akar 2. Kemudian TP sama dengan A akar 2 kuadrat. Iya. Ini ya, tadi 144 dikurangi 32 sama dengan 112 sama dengan 4 akar berapa itu? Oke, selanjutnya jarak garis ke garis. Peragaannya seperti ini. Nah, menunjukkan garis antara garis G ke garis H. Panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Oke. Di sini ada garis G dan garis H. Nah, dihubungkan oleh garis P dan garis H. P ke garis H. H-nya itu nanti garis kuningnya itu tegak lurus, kemudian titik P-nya juga yang tegak lurus, artinya siku-siku. Jadi jaraknya keduanya harus siku-siku ya. Di sini harus semuanya siku-siku. Oke, sebelumnya tadi udah muncul dulu, saya hapus dulu. Oke. Kita lanjutkan tutorialnya. Intinya adalah yang tegak lurus. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak yang pertama garis AB ke garis HG, yang kedua garis AD ke garis HF, yang ketiga adalah garis BD ke EG. Yuk, kita ke penyelesaian. Jarak garis yang pertama AB ke garis HG. AB di sini ke garis HG. Oke. 4 akar 2. Kenapa? Karena di sini nanti adalah diagonal ini ya. Garis AB-nya kan ini. AB di sini. HG di sini. Nah, kalau yang tegak lurus, yang ya udah ini aja diagonal sisinya. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Atau kalau tidak, kita gunakan BG. BG juga boleh. Ini juga tegak lurus. Gitu ya. Terus kemudian jadi nanti diagonal sisi adalah A akar 2. AD ke HF. AD di sini. HF di sini. Nah, AD di sini. AD ke HF. HF. Nah, ini bagaimana? Ini sudah, kita cari dulu aja. AD di sini, HF di sini. Kita pindahkan garisnya. Oke, di sini. Nah, di sini yang tegak lurus adalah ini sekarang. Ini. Nah, kenapa kok tidak ini? Nah, sekarang ini kan tidak tegak lurus. Kalau ini di sini kita gunakan diagonal bidangnya adalah ini. Ini tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus. Akan tegak lurus malah ini dan ini.
Nah, jadi AD ke HF adalah 4 cm. Oke, selanjutnya jarak garis BD ke garis EG, BD ke garis EG. Oke. BD di sini, EG di sini. Nah, kita buat tegak lurusnya dulu aja. Nah, di sini adalah jarak PQ adalah ini ya. Ini diagonal sisinya potongan kita cari perpotongan titik tengahnya. EG juga titik tengahnya. Berarti nanti jarak antara garis BD ke EG adalah ini. Jarak ke titik garis PQ. Berarti ruas garis PQ. PQ itu bisa ditulis dengan AE. AE berapa tadi? 4 cm. Gitu ya. Jadi kita cari garis-garis yang bersesuaian. Garisnya membuat tegak lurus. Oke, kita lanjutkan. Jarak garis ke bidang. Peragaannya ini seperti ini. Ada garis G ke bidang V yang menghubungkan. Nah, panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus dengan garis. Nah, ini. Kalau di sini nanti saya kasih, di sini adalah A lagi. Oh, maaf nggak kelihatan. Di sini adalah A, di sini adalah B. Maka garis G itu menghubungkan dengan bidang V itu adalah ruas garis A ke B yang tegak lurus. Kita lanjutkan slide berikutnya. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8, tentukan rusus AE ke bidang apa ini? BDH. BDHF. Oke. Adalah AE. AE di sini. AE. Sebentar. AE, bidang AE adalah biru ini, bidang BDHF-nya adalah biru ini lagi. Nah, garis AE diwakili oleh titik A. Garis AE diwakili oleh titik A, sedangkan bidang BDHF diwakili oleh titik P. Maka jaraknya adalah A ke P. A ke P itu adalah setengahnya dari diagonal sisi. Diagonal sisi apa? AC. Nah, jadi setengah kali 8 akar 2. Berarti ketemunya adalah 4 akar 2. Gitu ya. Nah, kita pembahasannya seperti ini. Nah, jadi jaraknya adalah 4 akar 2. Jadi ini titiknya sembarang titik ya. Mau kita gunakan E ke sini, HF ini juga boleh, perpotongannya ini juga boleh, juga sama setengahnya ya, tegak lurus. Karena kalau ada persegi, jika ada persegi ya, persegi, nah, persegi. Nah, nanti di sini diagonalnya ini akan berpotongan tegak lurus. Di sini nanti akan tegak lurus. Maka di sini seperti jajar ginjal, tetapi nanti di sini adalah tegak lurus. Maka kita harus pandai-pandai dalam berimajinasi. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekian materi dan contohnya. Untuk bidang ke bidang kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Saatnya
apa itu namanya? Kita latihan soal. Nah, di sini saya punya soal, 3 soal saja. Nggak usah banyak-banyak, silahkan ditulis dulu. Kemudian nanti seperti biasa dikerjakan, difoto, dikumpulkan ya. Di sini ada soal 1, 2, 3. Yang ketiga adalah soal UN tahun 2007. Oke, silahkan dikerjakan, di pause dulu. Kalau sudah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.